Gini Mbak, aku kan kerja Mama Jaga Kuda hampir 18 tahun lah ya. Hah? Hampir 18. Apa? Jaga kuda? Enggak, Oh, jaga pun jaga ya kuda. bersih-bersih biasa lah. Bersih-bersih, ada anjing, ada bobonya juga biasa lah. Terus rawat dari anaknya dari kecil, sekarang udah pada kerja. Terus gini, masalahnya gini, aku kan lagi-lagi kemarin kan yang nggak kerasa apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku pas tidur itu di perutku ada yang ganjel gitu loh. Terus aku langsung ke dokter ya penyakit dalam lah. Terus dokter suruh aku untuk USG, katanya untuk memastikan ada apa gitu. Terus aku udah USG kan, terus katanya itu ada ya kalau orang sini mungkin ngomongnya wah tumor ya itu. Terus katanya harus dioperasi tapi nggak ganas gitu. Dia suruh aku nggak usah khawatir, nggak usah takut, biasa aja soalnya ini nggak ganas, nggak bahaya gitu. Terus aku terus ngomong majikanku tanya udah operasi aja. Terus aku langsung register ke POI rumah sakit kan. Nanti 2 minggu lagi aku ke sana ketemu dokter. Nanti kapan-kapannya kita nggak tahu kan ya, kita berharapnya secepatnya kan biar kita lega. Terus masalahnya gini aku kan ada asuransi dari majikan kan, biasanya setiap kontrak baru kan dibeliin asuransi cuma 1.300. Lah, itu aku dari dokter pertama itu, aku bayar itu 400 pakai uangku sendiri. Terus yang USG itu, aku habis 1.000 lebih lah. Itu ya pakai uangku sendiri. Terus aku hasilnya udah keluar, aku ke tempat USG ke dokter lagi, itu bayar 400 lagi, hampir 2.000 lah kalau itu total ya. Terus aku kan ke dokter kan bulan kemarin tanggal 20-an akhir kan. Terus aku langsung kirim surat notanya dari dokter ke kantor asuransi, tapi belum sampai sekarang nggak ada surat balasan atau gimana, nggak tahu. Terus yang terakhir itu juga aku kirimnya bulan ini awal lah. Tapi sampai sekarang juga nggak ada konfirmasi. Kan aku penasaran kenapa kok lama gitu loh. Terus aku kemarin masuk di websitenya asuransi aku itu, aku cek kan ada historinya kan, riwayatnya kamu sakit tanggal berapa, terus gini. Lah, yang dokter pertama sama terakhir itu udah diproses. Tapi yang di 1.000 lebih itu kata aku mungkin nggak diklaim itu atau gimana, itu belum diproses. Soalnya majikanku itu cuma belinya 1.300, sedangkan aku ke dokternya melebihi itu gimana Mbak? Oke, satu hal, sakit ditanggung majikan, berapapun itu biayanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang asuransi, sebenarnya nggak peduli asuransi dengan harga berapa ya, karena nggak ada hubungan dengan kamu. Yang penting adalah semua asuransi kalau diklaim itu majikan ya harus bayar balik ke kamu. Jadi kalau asuransi kan biasanya kalau kita sakit nih, kalau yang murah dulu pembantu saya itu cuma 1.200 satu bulannya. 2 tahunnya, 1.200 satu tahunnya. Jadi waktu dia sakit kalau ke dokter kan sampai 400 nih. Tapi kan dari pihak asuransi cuma balikin ke aku 200. Otomatis kan aku nambahin sendiri 200. Jadi mau tidak mau memang harus kembaliin ke cecenya 400 saya pribadi. Jadi dari pihak asuransi cuman balikin 200 dan akhirnya saya nambahin 200. Nah, dari situlah saya belajar bahwa memang satu hal, kalau beli asuransi yang murah klaimnya kan yang memang sedikit. Tapi kan saya sendiri nomboknya banyak. Nah, kenapa di Mbak Siti, di pembantunya mertua saya beli yang mahal? Karena memang klaimnya juga banyak gitu loh. Jadi klaimnya sedikit atau banyak itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kamu sayang. Jadi kamu tetap minta sama majikan. Jadi bukan kamu sendiri yang ngirimin, itu urusannya majikan. Soalnya gini Mbak, majikanku kan sekarang di luar negeri, udah lama nggak pulang. Soalnya terus itu semua kan aku yang ngurus, biarpun aku sakit kemana-mana sendiri nggak apa-apa lah. Aku udah tahu mana-mana, makanya udah mandiri nggak apa-apa. Cuma kan setiap aku ke dokter, biasanya dari itu ya dulu itu ke dokter, terus resipnya aku kirim ke asuransi. Mungkin seminggu itu aku dapat balasan, nanti itu ceknya aku serahin ke keluarganya, siapa itu dia ambil uang di situ. Tapi ini masalahnya aku yang tahun kemarin bulan 12 sehabis Natal itu aku meriang, terus ke dokter itu cuma habis 360. Itu notanya udah aku kirim ke asuransi. Sampai sekarang aku nggak dapat balasan, ya nggak dapat ganti dari majikan. Katanya majikan ngomong kamu
tunggu dulu surat dari asuransi, kalau udah datang baru aku ganti lah. Sampai sekarang nggak datang. Aku tanya dia katanya suruh kamu tang sini tang case ya. Itu nggak tahu gimana. Karena masalah. memang seperti yang jelaskan itu adalah tanggung jawab majikan. Jadi bukan tanggung jawabnya asuransi. Jadi asuransinya murah itu urusannya majikan. Kenapa asuransi ada yang mahal, ada yang murah? Kelebihannya apa? Kalau sakit, kalau nggak sakit sih nggak ada masalah ya. Karena saya sendiri sudah ambil beberapa cece dengan asuransi murah atau mahal. Karena itu saya satu keluarga itu memilih asuransi yang mahal, dipakai atau tidak. Kalau nggak dipakai ya alhamdulillah, kalau dipakai ya masalah. Masalah artinya adalah sebenarnya cecenya lagi sakit. Tapi seandainya nggak dipakai ya syukur, berarti cecenya sehat. Jadi kita sekeluarga itu beli asuransi memang yang mahal. Karena cover kanker lah, tumor semuanya tuh di cover, dan berapa harganya itu juga lebih mahal. Karena harapan kita adalah cecenya sehat. Jadi apa bedanya 1.200 sama 2.300? Ya jelas bedanya besar, 1.000 lebih. Tapi kita memilih yang mahal karena apa aja yang termasuk di dalamnya itu kadang-kadang kita nggak bisa menduga gitu. Iya, benar. Terus kemarin aku tanya agent juga ngomong, ini bukan urusan saya, soalnya majikan kamu belinya itu di luar kita, kantor dia. Jadi kamu ya kamu ngomong ke majikan gini-gini lah, gitu. Iya memang. Yang beli aja nggak ngurusin, apalagi agentmu yang nggak tahu. Jadi terus, kamu ya tetap mintanya sama majikan. Gimana saya? Itu majikan gua agak pelit sih orangnya, biarpun aku ikut sampai tua di situ, dia juga agak pelit. Ya sebenarnya bukan masalah pelitnya, nggak apa-apa, tapi tanggung jawab dan hak aja sih yang benar. Nggak perlu kita dikasih lebih sebenarnya. Yang penting mereka bertanggung jawab. Kita kan ya udah ikut dia, rawat anak dia dari kecil, udah sekarang udah kerjanya sedikit aja lah, peduli nggak apa-apa. Kita juga nggak mau sakit ya kan, Mbak. Tapi ya itulah Mbak yang saya katakan, cinta di atas kontrak. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak. Itu orang Hongkong stylenya kan gitu. Iya, emang don't care mah. Jadi kalau kita ngarepin terlalu banyak itu kitanya yang sedih malah. Harapan kita terlalu tinggi. Iya benar. Tapi udahlah. Terus aku nunggu aja nanti 2 minggu atau nggak ada klaim, nggak tahu ini gimana lagi. Ya kamu minta mama majikan karena klaimnya terlalu tinggi Mbak. Itu saya rasa 1.000 itu nggak akan dikembalikan karena seperti yang saya katakan dalam 1 bulan itu mereka itu cover berapa kali atau berapa dolar aja. Jadi nggak sebanyak itu, nggak mungkin itu 1.000 kembali, saya bisa pastikan tidak mungkin. Oh, berarti dia gak mau ganti 1.000 yang 1.000 lebih itu ya? Saya rasa kalau memang yang asuransimu cuma 1.300 itu kayaknya enggak sih. Oh. Setahu saya ya, pengalaman orang beda-beda. Setahu saya aja. Berapa dia mau bayar juga sih. Nggak tahu Mbak, prosentasenya kan kamu beli asuransi yang model seperti apa, plan A, plan B, plan B plus, plan A plus, kan kita nggak tahu. Dan masalah asuransi jujur karena bukan bidang saya nggak berani komen banyak. Tapi saya sebagai pengguna asuransi, saya tahu. Kalau yang murah itu covernya dikit, ya kalau yang mahal covernya banyak, itu aja. Oh, oke. Terus itu aku kalau mau operasi di PO itu kira-kira pakai biaya atau enggak? Loh, biaya kan tetap harus bayar, Mbak. Itu kan rumah sakit. Tapi kan ntar kamu klaim lagi ke asuransi. Bayar wajib. Iya. Tapi kan ntar diganti. Oke. Soalnya dokter pun juga ngomong gak usah takut lah. Misalnya mama tuh mesti. Ya kita kan sebagai cewek kan ya takut lah. Mana ada orang sakit gak takut dokter ini. Betul. Ya semoga ada klaim dari asuransi lah. Tapi tertinggi saya bisa bilang nggak mungkin deh. Kalau sampai 500 ke atas tuh nggak, majikan yang harus ngasih kamu. Makanya resitnya kamu harus punya kopian. Ya udah aku print semua Mbak. Tenang aja, nanti sebagai bukti aku juga tahu ini majikan agak pelit ini, kalau nggak dikasih bukti gini-gini dia nanti banyak alasan. Betul. Ikuti dia aja udah berapa tahun aja begitulah, tapi nggak apa-apa sih. Tetap harus sabar ya, karena masih butuh uang. Nggak apa-apa sih, tapi kan aku ikut dia itu dari kontrak pertama sampai yang terakhir, ya sampai hari inilah nggak ganti majikan sama sekali. Ya syukur, berarti majikan memang baik. Iya baik, tapi ya itu masalah uang itu hitung-hitungannya setengah mati. Wajar, perempuan kan hitung-hitungannya kan matematikanya pintar mah. Belajar sama dia itu ditanyain, aduh masya Allah. Ada yang lain lagi?
Enggak, Mbak, makasih ya. Makasih ya. Makasih, Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak ya, pagi-pagi sudah muncul. Kemarin saya sudah mengumumkan ya kalau jangan datang ke rumah saya dulu. Bagaimanapun alasannya, kalau bisa telepon dulu sama admin atau telepon saya dulu. Kalau nggak diangkat, berarti kalian jangan datang. Sebenarnya kejadian ini sudah berulang kali saya tidak expose. Saya sudah berulang kali ngomong sama kalian secara pribadi mungkin. Jangan rame di depan rumah saya, jangan duduk di rumah tetangga saya, jangan ngebel rumah tetangga saya. Jadi karena saya sudah sebenarnya sudah ngomong itu agak lama ya Mbak ya, saya sudah mengatakan itu sangat lama sekali, tapi kayaknya tidak ada perubahan. Mbak E tetap ngumpul di depan rumah saya sambil ruame ngomong dewe. Iya sebenarnya nggak ada masalah sih kalian ngomong dewe, tapi kan masalahnya sekarang mereka komplain dan rumah saya jadi tujuan terakhir, jadi tujuan awal kaburan. Ini yang sangat saya tidak bahagia ya. Ini malah saya tuh sekarang ada rasa tidak suka kalau ada yang datang ke rumah saya. Kenapa? Kalau datang ke rumah saya sama kayak dulu minta bantuan baik-baik itu nggak apa-apa. Kadang-kadang saya tuh menjadi tujuan awal untuk kabur. Nah tujuan saya untuk membantu ini malah kayak nggak ngeh banget gitu loh Mbak. Bukan saya hitungan atau saya sadis ya. Karena sekali lagi kalau tamu di rumah orang juga, saya selalu bilang ada adabnya ya, ada adat istiadatnya, tahu aturan gitu loh Mbak. Maksud saya ada, ya jangan terlalu pagi sampai ada yang jam 7 sudah nyampe rumah saya. Apakah salah? Nggak salah. Tapi kan kamu tahu saya masih tidur jam 8. Saya biasanya aktivitas tuh jam 7, jam 6 tuh saya bangun, terus mempersiapkan suami saya bekerja, terus habis itu saya istirahat lagi, dan jam 7 anak saya bangun, biasanya anak saya olahraga, saya masih nungguin dia pulang, masih sarapan, kita masih nyantai-nyantai. Nah, kalau kalian datang jam 7, jam 6, jam 8, itu kan masih agak mengganggu ya. Merasa bahwa tidak ada privacy sama sekali. Dan admin itu kadang-kadang jam 8, jam 9 baru bangun. Jadi kadang-kadang saya ntar saya bilangnya nggak ikhlas, bukan nggak ikhlas, tapi di hati tuh malah nggak ngeh gitu loh. Nggak gini juga kali bantu orang. Kan kalian ya juga harus tahu aturan. Dan kalau tinggal di rumah saya, ya juga tahu aturan Mbak. Pulang ke rumah itu jangan sampai saya yang menunggu kalian pulang. Jangan sampai saya harus nungguin kalian pulang, bukain pintu jam 11, jam 12. Ini zaman dulu ya, yang sekarang nggak ada, yang admin sekarang nggak ada. Cuman kan sayanya jadi nggak ngeh bantu orang. Kadang-kadang kan, makanya kita lebih baik pakai telepon aja. Bukannya saya marah, tapi gimana ya, merasa sedikit terganggu, privacy sedikit terganggu. Karena jadinya terpisah nih, anak saya di bawah, saya di atas untuk sarapannya, karena saya sambil makan, sarapan, ngobrol sama kalian. Saya terima konsekuensinya untuk menerima curhatan, cuman iya ya, aku ngomong ini kok kalian tersinggung. Aku ngomong ini kalian tidak suka. Bukan ya, bukan di situ ya. Tapi kasar orang ngomong kan sak legowone toh. Wong bantu orang lain kan sak legowone toh. Bukan dipaksa harus membantu dan wajib membantu. Ini yang akhir-akhir ini sering terjadi ya. Bukan saya tidak ingin membantu, tapi membuat saya merasa kenapa saya harus membantu. Jadi ini bukan Indonesia gitu loh, yang harus datang jag-jag, ujuk-ujuk, enggak juga ya. Jadi tolong untuk sementara ini jangan datang ke rumah saya. Memang saya mohon buat kalian semua, sementara ini aja jangan datang ke rumah saya, karena saya tidak ingin masalahnya terlalu dempet dengan masalah yang kemarin. Jadi saya cuman kasihan sama adminnya, karena adminnya saya kurang tahu berapa lama harus tinggal di sini. Dan tetangga sebelah itu rada tidak suka dengan kita. Bukan salah mereka, karena sayanya yang terlalu over. Jadi datang ke rumah saya itu nggak ada masalah, cuman sayanya mungkin yang salah, karena saya membuka buat semua orang, tapi saya kan membantu orang nggak usah milih-milih. Jadi tujuan saya sudah agak nggak enak ya, ngerasa nggak nyaman aja, merasa ketentraman atau privasinya tetangga mulai terusik gitu loh. Soalnya di sini tuh sangat sekali ya.
Terima kasih yang sudah hadir, baik di YouTube dan di mana aja. Kalian semua hadir semua, ya salam kenal semuanya yang dari Bali juga. Terima kasih Taiwan, Taiwan. Ada yang katanya telat nonton, padahal saya barusan live aja. Jadi saya mohon unggah-ungguhnya ya Mbak ya, unggah-ungguhnya dikit aja. Jadi biar saya punya rasa untuk, ya bukannya pingin nyaman sih, cuman pingin punya rasa untuk terus membantu agar tidak salah paham. Karena itu sebenarnya saya meminta KJRI memberikan layanan atau boarding house yang bisa siap menerima siapa saja. Kalau KJRI kan bagus loh. Kalau KJRI punya tempat boarding house di mana urgent 24 jam gitu kayaknya lebih bagus ya. Kalau sampai ada yang komplain, ini kan punyanya negara ya, punyanya pemerintah, mungkin mereka nggak akan komplain banget gitu. Tapi kalau saya pribadi, memang sekarang ternyata saya nggak berani Mbak. Saya nggak punya nyali untuk bentrok, karena kalau urusan polisi di Hong Kong ini sangat sulit sekali. Jadi buat mamanya yang datang ke sini, ini Hong Kong, jangan samakan kayak di Indonesia, bisa datang kapan saja dan mau bagaimanapun tidak ada masalah. Dan buat teman-temanmu yang mau kabur, jangan kasih tahu rumah saya. Karena saya membantu orang yang terusir, teraniaya, tapi bukan membantu orang yang kaburan. Karena kalau orang yang kaburan itu tidak bisa ya. Jadi saya nggak berani sekarang, Les. Terima curhatan saja, Mi, solusi tidak usah menampung sebab anak-anak sendiri nggak tahu diri. Iya Mbak, kayaknya saya cuma terima curhatan aja. Kalau nampung kayaknya saya nggak berani ternyata. Karena resikonya sangat berat sekali ya. Repot kalau ada orang nggak punya etika. Jadi hadir Cinta, terima kasih. Yang dari Taiwan, Sulawesi Selatan, terima kasih sekali semuanya sudah pada hadir ya. Terima kasih. Bukan saya ingin melarang ya, tapi rasanya nggak enak gitu loh. Saya jadi nggak enak. Dan ada yang sudah ngobrol sama saya terus habis itu masih ngobrol sadis banget Miss Yuni. Ya kadang-kadang kan kita ada privasinya toh Mbak. Kadang-kadang kalian tak kasih tahu ngengkel. Lelek, kalian ngengkel kan ngajak debat, bukan nyari solusi. Dikasih tahu ngajak debat. Terima kasih yang sudah hadir ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi kalian adalah orang-orang hebat di belakang layar saya. Tanpa kalian sampai sekarang saya bukan siapa-siapa. Dan untuk pengetahuan teman-teman semuanya, apa yang saya lakukan hari ini itu saya tidak ada maksud sama sekali ingin menjadi viral ya. Seperti yang saya katakan bahwa saya mengalir apa adanya, ada nak curhat apa, saya cuma ngomong apa aja. Jadi nggak ada tujuan untuk viral ya. Sebagian dari kalian mungkin berpikir, Miss Yuni viral enak nih. Enggak kok. Saya pribadi kalau saya rasa sudah tidak sejalur, saya juga akan mengundurkan diri kok. Contohnya apa? Banyak yang perdebatkan dan masih tetap banyak yang mempertanyakan korban garangan emangnya kalau ditangkap mau dinikahin semua. Itu ada yang ngomong kayak gitu sama saya. Anda lupa tujuan awal saya bahwa saya tidak peduli orang seperti apa dan bagaimana. Saya cuma bilang sama kalian semua bahwa tentang garangan itu, kalaupun tidak bisa ditangkap, kalaupun tidak bisa diadilin, tujuan kita bukan masalah kesananya ya. Cuman berharap dia tidak melakukan lagi itu loh. Utakmu dedel loh Mbak. Rumah saya utakmu dedel banget ah. Kalau memang kalian bilang nggak ada pengacara yang mau, dan kalau nggak ada hasilnya dari apa yang kita lakukan, nggak apa-apa. Setidak-tidaknya ke depannya itu nggak ada orang dibohongin lagi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada perkawinan sedara. Jadi ini saya mulai dapat kritikan, katanya saya star syndrome lah, yang katanya saya itu sudah di luar jalur. Lah jalur saya jalur apa? Saya itu nggak ada jalur dan saya itu tidak ingin jadi apa-apa. Kalau saya dibilang menyenggol pemerintahan, kan saya bilang, ada yang nyenggol KJRI, saya bilang saya takut, bukan hak saya. Gila, saya itu cuma nerima curhatan, saya itu nggak arahnya kemana-mana kok. Saya tampung. Apakah ada solusinya? Kan nggak seharusnya ada solusi toh. Wong saya dengarkan curhatan kok. Lah kamu yang maha hebat dan maha dahsyat yang ngasih solusi toh. Kok ribet banget sih kayaknya. Apapun yang saya lakukan ini sekarang dikomeni, terus dibuat no status ya, apa sih rek karepmu rek?
Kenapa? Ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Saya nerima curhatan. Kan saya bilang, curhatan bukan berarti saya bisa melakukan yang terbaik. Tujuan saya untuk menggembor-gemborkan garangan itu biar nggak ada yang kena lagi. Paham nggak sih bahasa saya? Jadi, terlalu bahagia hidup Anda untuk mengompeni hidup saya sekarang. Dan mengatakan tentang penyakit saya. Penyakit saya nggak ada hubungannya dengan semua ini. Saya nyantai, saya lebih rileks dengan penyakit yang saya bawa. Jadi saya sangat bahagia dengan sakit saya. Karena setidaknya Tuhan udah memberikan yang terbaik atas hidup saya. Nggak usah dikomeni, Mbak. Halo?